Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia dalam Mimbar Desa Merdeka spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita ada di Jambore Kepala Desa, Jambore Kepala Desa se-Kabupaten Bogor yang dilakukan atau dilaksanakan oleh teman-teman Abdesi Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan tentang satu platform aplikasi pembayaran BUMDes Pay. Yang menarik dari BUMDes Pay ini adalah berbeda dengan payment-payment yang lain. Dan yang lebih spesial lagi adalah ini adalah salah satu produk dari badan usaha milik desa di Kabupaten Bogor. Tepatnya adalah BUMDes Kasanah ke Desa Parakan ya, Desa Parakan Kabupaten Bogor. Kita langsung berbincang dengan Mas siapa? Mas Fala. Oke. Mas Fala, ini menarik ini. Kerabat desa saya perkenalkan, Mas Fala ini direktur dari Kasanah, BUMDes Kasanah di Parakan, dan juga sebagai ketua Forum BUMDes. Mas Fala, tadi saya sudah menyebut tentang BUMDes Pay. Idenya seperti apa ini? BUMDes Pay ini dimulai idenya dari mana, seperti apa, dan kemudian nanti kita bisa perbincangan lebih lanjut, silakan. Oke, BUMDes Pay ini kita mulai di 2018 akhir. Waktu itu memang awal mulanya inisiasinya dari ketika saya terpilih sebagai Ketua Forum BUMDes Kabupaten Bogor. Itu dilaksanakan di Kabupaten Bogor, dipilih. Setelah saya terpilih, saya mencoba melakukan kajian ke beberapa BUMDes, penyebab BUMDes tidak berjalan. Salah satunya adalah teman-teman BUMDes ini banyak yang terlalu berani mengambil resiko, memulai usaha-usaha yang notabene membutuhkan modal tinggi dan mendapatkan cash flow-nya itu lambat begitu. Akhirnya bikin wisata butuh waktu 6 bulan, 1 tahun, dan belum terjadi tapi sudah habis duluan modalnya begitu. Akhirnya saya harus berpikir bahwa BUMDes harus memulai bisnisnya dari bisnis produktif dulu. Bisnis yang setiap hari mungkin bisa mendapatkan keuntungan begitu. Setelah saya kaji, akhirnya muncullah ide untuk membangun bisnis BUMDes Pay. BUMDes Pay dulu awalnya hanya berbicara soal payment saja. Payment seperti pulsa, listrik, dan yang lain-lain lah. Tapi pada perjalanan akhirnya kita coba kaji lebih jauh. Ternyata banyak masyarakat di Kabupaten Bogor khususnya, karena memang desa-desanya sangat terpencil, sangat jauh dengan akses pelayanan dari banyak hal, mau pajak mau yang lain. Kita coba penuhi itu. Kita coba berangkat dari sebuah masalah. Kita bikin sebuah platform digital BUMDes Pay ini bisa mengakomodir kebutuhan pelayanan jasa di masyarakat, khususnya di pajak kendaraan bermotor. Itu awal mulanya. Artinya memulainya adalah menemukan masalah dan memberikan solusi masalah menjadi bisnis. Betul. Oke, ketika kemudian bicara tentang pajak kendaraan bermotor, kemudian menggunakan platform ini, yang kemudian menjadi nilai lebih, pada akhirnya menjadi nilai lebih dari platform aplikasi BUMDes Pay ini apa? Yang paling mudah dan paling cepat dirasakan oleh masyarakat hari ini ketika BUMDesnya di desanya ada BUMDes yang punya unit usaha BUMDes Pay, itu bayar pajak udah tidak perlu jauh lagi datang ke Samsat atau ke kepolisian begitu, tapi cukup datang ke desanya, bayar di sana, lalu juga nanti tinggal nunggu pencetakannya dari Samsat dan akan dikirim ke BUMDesnya masing-masing. Jadi teman-teman masyarakat yang ada di desa sudah selesai cukup datang ke BUMDes doang begitu. Tadi disampaikan bicara tentang bayar pajak, ya, bayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian ini kan dalam proses perjalanan dari 2018 dan kemudian ide menariknya adalah menemukan masalah, membantu menyelesaikan masalah, dan itu menjadi bisnis. Apakah hanya
pembayaran pajak kendaraan bermotor atau ada pembayaran yang lain yang membedakan BUMDes Pay dengan PP yang lain? Oke. BUMDes Pay ini kami lebih suka sebutnya sebagai loket service and payment. Jadi nggak cuma payment tapi juga ada service. Jadi nggak cuma pembayaran saja. Contoh begini, sekarang ini walaupun contoh di BPJS Kesehatan ini sebenarnya sudah komplit ya secara fasilitas pelayanan digitalnya. Kita bisa registrasi di BPJS Mobile, ada Pandawa, ada websitenya juga. Tetapi kan masalahnya banyak sekali masyarakat yang masih di ujung kampung yang tidak paham tentang digital. Apalagi ketika mereka sudah berhasil memproses daftar, mereka pun kadang harus mencetak kembali kartu tersebut ke tempat cetak lah begitu. Karena banyak masyarakat yang masih belum punya HP Android juga kan. Nah, di BUMDes Pay ini kita melayani di sisi itu juga. Jadi masyarakat kalau misalnya mau daftar BPJS Kesehatan, mau daftar BPJS Ketenagakerjaan, mau daftar NPWP, mereka akan dilayani di BUMDes Pay ini. Dengan mempersiapkan persyaratan yang ada, dilayani di situ, lalu kartunya pun kita cetak sendiri begitu. Selain pajak kendaraan, kalau pajak kendaraan saya bayangkan mudahnya adalah bayarnya lewat BUMDes Pay, kemudian ditunggu print dari bukti bayar dan seterusnya nanti tinggal diambil di BUMDes. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, selain pajak kendaraan bermotor, kemudian tadi layanan-layanan dari BPJS. Ada pajak-pajak apa lagi ini kan? Pajak bumi Sekarang bangunan. ini banyak banget ini pajak-pajak. Ya, ada salah satunya pajak bumi bangunan, pajak BPHTB, PNBP juga kita melayani seperti paspor, pembayaran paspor dan yang lain-lain. Artinya seluruh pembayaran pajak yang sudah di-open oleh negara ke akses publik itu kita bisa akses, Pak. Oke. Yang membedakan antara BUMDes Pay dengan calo apa ini? Kalau calo itu kalau BUMDes Pay ini lebih suka disebut sebagai biro jasa. Kalau calo itu kan yang pertama perbedaannya, calo itu tidak punya transparansi soal biaya jasa. Jadi kalau bertransaksi di BUMDes Pay, contoh begini, ketika ada masyarakat yang mau bayar pajak, Pak, kita kasih edukasi dulu, bagaimana sih secara prosedur kalau membayar pajak, Bapak harus datang ke Samsat, Bapak bawa ini, Bapak bawa itu. Nah, kalau Bapak mau bertransaksi di BUMDes, ada biaya jasa Pak, biaya jasanya Rp20.000 misalnya. Nah, itu kita ada kesepakatan dulu dengan si konsumen tersebut. Kalau ada biaya jasa yang akan kita terapkan. Nah, kalau si konsumen setuju, baru kita lakukan transaksi. Tetapi kalau masyarakatnya lebih memilih untuk bertransaksi secara prosedur datang ke Samsat, kita pun arahkan dengan baik begitu. Kita tidak memaksa masyarakat harus bayar di sini, karena yang paling penting di biro jasa adalah bagaimana si BUMDes ini bisa mengedukasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Oke, ini menarik. Berarti secara aplikasi, secara sistem ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan di berapa BUMDes? Sudah berjalan kalau di Kabupaten Bogor ada 23 BUMDes. Kalau umpama teman-teman di Kabupaten Bogor, desa-desa yang lain, karena kan jumlah desanya ada 416, atau mungkin ada desa-desa di kabupaten lain di wilayah Jawa Barat, atau desa-desa lain di luar Jawa Barat, itu kemudian ingin mengembangkan BUMDes Pay, itu secara prosedur apakah bisa menjadi mitra dari BUMDes Pay dengan menggunakan sistem aplikasinya, atau kemudian harus membangun sendiri aplikasi? Sangat bisa bahkan harapan saya juga jangan sampai setiap kabupaten atau setiap daerah bikin lagi sendiri, karena yang saya alami di Kabupaten Bogor sendiri ketika mengelola ini sendiri, apalagi hanya di cakupan Kabupaten Bogor doang, itu berat di sisi operasionalnya. Maka kalau memang ini bisa menjadi kebutuhan teman-teman BUMDes di daerah yang lain, kita sangat menyambut baik begitu, dan sangat bisa untuk dilakukan di daerah lain. Aplikasi ini punya BUMDes di bawah naungan perusahaan perseroan atau kemudian hanya BUMDes saja sebagai naungan bisnisnya, kemudian secara perizinannya kayak apa? Legalitas ya. Kalau aplikasinya sendiri ini di bawah naungan BUMDes. BUMDes ini punya aplikasi dan BUMDes ini punya unit berbadan hukum juga. Jadi yang bergerak di sisi jasa adalah unit yang sudah berbadan hukum di bawah naungan BUMDes ini. Tetap namanya PT Biro Jasa Forum BUMDes Bogor. PT Forum BUMDes Bogor. Forum BUM Spasi Des. PT Forum BUMDes Bogor itu satu entitas bisnis sendiri yang dimiliki oleh BUMDes seluruh anggota forum atau BUMDesnya
Parakan. Untuk PT Forum BUMDes Spasides Bogor ini dimiliki oleh 7 BUMDes, Pak. 7 BUMDes di Kabupaten Bogor sebagai investor ya. Sebagai salah satu investornya, karena memang di awal itu kita ngebangun BUMDes Pay tidak sanggup dengan modal sendiri. Jadi ada beberapa bantuan dari teman-teman BUMDes yang ikut sebagai pemegang saham lah di PT Forum BUMDes Spasides. Tapi secara deskripsi nama ini di bawah naungan BUMDes Hazanah Parakan. Artinya PT ini ada di bawah naungan BUMDes Parakan, tetapi bahwa ada investor. Ada investor dari 7 BUMDes yang lain. Itu dari BUMDes. Dari BUMDes juga. Ada persorangan juga. Dari BUMDes, semuanya dari BUMDes. Oke, lanjut. Kemudian dengan menyandang nama BUMDes Pay, kemudian ada ruang bisnis yang menarik di situ. Apakah hanya melayani kemitraan dengan BUMDes saja, atau bisa melayani untuk keperluan bisnis perorangan? Sampai hari ini kita berkomitmen untuk BUMDes Pay ini hanya dijalankan oleh BUMDes saja. Karena untuk pendaftarannya sendiri, teman-teman BUMDes itu wajib menyertakan SK yang masih berlaku. Syarat untuk jadi unit BUMDes Pay itu mereka harus menyertakan ke kita SK yang masih berlaku. Oke. Secara bisnis sekarang kita bicara secara bisnis. Ketika kemudian ada BUMDes tertarik, kemudian dia ingin mengembangkan unit bisnisnya BUMDes Pay. Investasinya berapa besar? Kalau untuk investasi sebenarnya bisa dibilang hampir nggak ada, tapi memang kita sudah coba standarisasikan untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh teman-teman BUMDes. Jadi kalau di compare peralatan ini beli sendiri dengan yang sudah kita siapkan itu nggak akan jauh beda. Bedanya mungkin cuma puluhan ribu lah. Totalnya itu 6 juta rupiah. 6 juta rupiah itu sudah dapat peralatan yang memang kalau kita beli sendiri pun seharga segitu. Artinya kemudian BUMDes kerabat desa ini yang desanya punya BUMDes memungkinkan membuat unit usaha biro jasa dengan menggunakan sistem atau aplikasi dari BUMDes Pay. Betul. Nah, secara bisnisnya nih, Mas Fatar ya, secara bisnisnya itu akan menjadi menarik ketika hitungannya itu jumlah transaksinya, atau kemudian ada jenis-jenis. Artinya ada jenis-jenis transaksi tertentu yang itu di minimal segini, maka ini akan menjadi menarik. Sebenarnya kalau bicara BUMDes Pay tergantung upaya dari teman-teman itu sendiri. Kita coba ngelihat ke unit BUMDes Pay yang paling produktif lah ya. Ada di Bojongkulur, ada di Parakan termasuk salah satunya, dan juga di Gunung Malang Tenjolaya. Mereka itu satu hari bisa 10-20 transaksi pajak Pak yang dilakukan. Untuk transaksi satu kali pajak itu kita bisa punya margin 10-15 ribu. Akhirnya satu hari itu bisa punya margin di 200 ribu rupiah. Maka kalau kita kalikan satu bulan mungkin di atas 5 juta rupiah. Yang pasti yang akan menjadi ini menarik adalah bukan dari sisi berapa besar, tapi memang produktivitas. Artinya kebutuhan teman-teman BUMDes dalam setiap hari itu akan terus terpenuhi begitu. Artinya selalu ada transaksi, selalu ada kegiatan itu yang menjadi sisi yang teman-teman lihat. Betul. Sebagai supaya BUMDes ini benar-benar menunjukkan aktivitasnya. Dan di manajemen BUMDes Pay sendiri kita selalu kasih hal-hal yang bikin semacam trik-trik untuk bisa mendapatkan transaksi pajak. Contoh, kita bikin yang namanya tabungan pajak, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya kendaraan 2, setiap tahun itu kita akumulasi bayar pajak totalnya 600 ribu rupiah. Kita akan bagi setiap hari, mereka boleh store ke RT-nya agar nanti ketika waktunya membayar pajak itu sudah dipotong di tabungan pajak mereka begitu. Artinya sisi ini menarik nih, sisi BUMDes yang sedang dikembangkan dengan BUMDes Pay itu juga memainkan sisi di luar bisnis, yaitu menjadikan semacam layanan umum. Yap. Artinya mengedukasi, kemudian bagaimana mempersiapkan teman-teman di desa kemudian lebih sadar untuk pajak, lebih sadar BPJS, asuransi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, sepertinya sepertinya nggak ada alasan untuk tidak tertarik.
Nah, pertanyaan berikutnya nih, kalau ada yang tertarik dengan bermitra menjadi unit atau menjadi bagian dari bisnis BUMDes Pay, itu tahapannya kayak apa? Tahapannya sih sederhana Pak, hanya menghubungi manajemen BUMDes Pay atau bisa mengakses di media sosial dan website kita. Lalu setelah komunikasi kita akan kasih dulu pemahaman. Kita akan ada wawancara terkait BUMDes Pay karena teman-teman yang akan membuka unit BUMDes Pay ini harus wajib tahu apa sih BUMDes Pay gitu. Karena kalau misalnya nggak cocok dengan karakteristik ataupun niat mereka, maka kita tidak akan menjual walaupun mereka mau gitu. Kita hanya akan menjual BUMDes Pay ini ke BUMDes yang sudah paham tentang BUMDes Pay. Artinya ada seleksi, ada proses untuk kemudian manajemen BUMDes Pay meyakini bahwa ini adalah pihak yang cocok jadi mitra. Betul. Saya nggak mau tadi teman-teman BUMDes jadi mitra sudah keluar modal, tapi tiba-tiba tidak bisa menjalankannya begitu. Prosesnya berapa lama kira-kira melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman sampai pada penilaian oh ya ini layak jadi mitra? Tergantung, kadang satu hari bisa selesai. Wawancara kita biasanya 1-2 jam. Setelah wawancara selesai, mereka bisa menunjukkan SK yang masih berlaku. Ya sudah, tinggal atur waktu kapan mau pelatihan. Karena nanti peralatannya itu akan kita install sendiri dari manajemen BUMDes Pay. Dan kita latih juga mereka bagaimana mengedukasi terkait pajak, mengedukasi terkait BPJS, mengedukasi terkait dengan asuransi dan yang lain-lain begitu. Oke. Yang kemudian menjadi target nih, kalau kita bicara 2022, mungkin ini tinggal sebentar lagi, yang menjadi target agenda dari teman-teman di BUMDes Pay. Ini kira-kira wilayah coverage mana yang menjadi prioritas, kemudian kira-kira targetnya berapa banyak BUMDes Pay yang akan menjadi mitra. Kalau bicara target ya, kalau bicara target sih harapan saya bisa satu Indonesia. Harapan saya teman-teman BUMDes bisa memulai untuk melakukan hal-hal yang produktif untuk BUMDesnya. Tapi mungkin kita akan memulai dari Kabupaten Bogor. Kita juga sudah mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman di Jawa Barat. Teman-teman di luar Jawa Barat mudah-mudahan juga bisa terhubung begitu komunikasinya, dan BUMDes Pay ini akhirnya nanti bisa menjadi pilihan efektif lah buat teman-teman BUMDes di Indonesia. Artinya target tahun ini setidaknya adalah wilayah Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat. Oke. Dengan agenda berapa unit? 200 unit kalau untuk tahun ini. Tahun ini insya Allah mudah-mudahan 200 unit. Oke. Closing nih, yang terakhir. Alamat websitenya, sosial medianya, dan seterusnya. Oke, kalau teman-teman bisa akses pertama di bumdeskabogor.com. Bumdeskabogor. Kabogor.com. Tanpa ada ya, bumdeskabogor.com. Ada juga untuk nanti akses websitenya di pasarnudesa.com. Pasarnudesa, Nudesa itu bahasa Sunda, pasar punya desa artinya. Pasarnudesa.com. Pasarnudesa.com atau di bukan, Nudesa itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda, pasar punya desa. Pasarnudesa.com. Terus bisa ke Instagram kita juga di BUMDeskabogor. BUMDeskabogor. K itu KA. KAB Kabupaten Kab. Iya, BUMDeskabogor. Itu di sosial medianya. Iya. Kemudian di website juga tadi. Ada hotline nggak? Nomor kontak khusus? Nomor kontak khusus enggak sih, cuman semua pengurus Forum BUMDes Kabupaten Bogor adalah bagian dari manajemen BUMDes Pay itu sendiri begitu. Oke, artinya kerabat desa bisa menghubungi melalui semua sosial medianya, kemudian bisa menghubungi atau mengunjungi websitenya BUMDeskabogor. Paling kontak person pribadi saya biasanya. Bisa melakukan komunikasi ke situ. Kalau ada yang tertarik untuk kontak person pribadi, silakan sebut nama dan nomor kontak. Boleh buat teman-teman sahabat TV desa, apa namanya nih? Sahabat. Oh, kerabat. Buat teman-teman kerabat desa yang mau menghubungi secara langsung bisa di 0821 1071 3922.
atas nama saya sendiri Falah. Di teman-teman kerabat desa bisa menghubungi saya secara pribadi di 0821 1071 3922. Oke, terima kasih Mas Fala. Kerabat desa, ini salah satu sesi dari obrolan kita Mimbar Desa Merdeka, langsung kita lakukan di Jambore Kepala Desa Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Abdesi Kabupaten Bogor. Kita akan juga bertemu dengan beberapa pihak yang hadir yang kemudian semoga bisa menjadi inspirasi kita bersama. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa, saatnya kita mengekspos semua potensi-potensi desa. Sampai di sini episode ini, dan kita akan ada episode-episode yang lain di Mimbar Desa Merdeka spesial Jambore Kepala Desa Kabupaten Bogor. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa.